nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur terima kasih. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu, dosaku tak terukur kasih-Mu, Yesus.
kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurang sisakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku
siapa-siapa Tuhan. Kami sampah Tuhan, tapi Engkau angkat kami Tuhan. We are nothing Lord, tapi tangan-Mu yang berlubang paku menemukan kami. Kau menemukan kami Tuhan, Kau angkat kami, Kau jadikan anak kesayangan. Thank you Jesus, thank you. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu sungguh mulia Tuhan buat kami. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan kata-kata kami tidak cukup untuk kami ungkapkan kasih-Mu lebih di atas segala-galanya Tuhan. Pengorbanan darah yang tercurah buat setiap kami Tuhan cukup untuk menebus kami, cukup untuk memulihkan kami, cukup untuk menyembuhkan kami, cukup untuk memerdekakan kami. Hari ini kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku. Besar kasih setia-Mu kepadaku.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, di mana kematian Tuhan Yesus ini, Saudaraku, di kayu salib membuktikan tentang betapa besarnya kasih-Nya kepada kita manusia. Sebenarnya kita manusia ini, Saudaraku, seharusnya dihukum, seharusnya kita ini binasa karena dosa yang telah kita perbuat dan kita lakukan, Saudaraku. Seperti dikatakan di Roma 3 ayat 23, Saudaraku, dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka itu seharusnya, sekali lagi saya katakan, seharusnya kita ini dihukum, seharusnya kita binasa. Tapi karena kasih-Nya, Saudaraku, Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini menjadi manusia dan rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita manusia. Seperti dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita diselamatkan karena kasih-Nya Tuhan itu buat setiap kita. Bahkan dikatakan kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula, Saudaraku, dengan emas dan perak, tapi dengan darah-Nya yang mahal, Saudaraku, yang tercurah di kayu salib, untuk supaya kita yang percaya kepadanya, kita boleh disucikan, kita boleh dibenarkan, kita memperoleh pengampunan daripada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita diselamatkan seperti dikatakan di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saya mau katakan sekali lagi apa yang dikatakan di firman Tuhan ini, bahwa Saudaraku, kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan juga hasil pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, tetapi karena apa? Karena kasih karunia Tuhan, Saudaraku. Karena itu Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya sekali lagi kita boleh dibenarkan, kita boleh disucikan, kita boleh diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita layak, Saudaraku, untuk menerima pengampunan. Siapapun kita, Saudaraku, barangkali kita telah melakukan perbuatan yang tercela, yang barangkali, Saudaraku, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan barangkali kita, Saudaraku, merasa aduh, dosaku tuh benar-benar sudah rasanya dosaku besar. Kita merasa aduh, nggak layak untuk diampuni. Tapi firman-Nya berkata, Saudaraku, dikatakan di Yesaya 1 ayat 18, katakan di sini, sekalipun dosamu merah seperti
kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita layak untuk menerima pengampunan. Jangan terus biarkan iblis menuduh saudara, membuat saudara nggak layak untuk menerima pengampunan, sehingga akhirnya saudara menghancurkan diri saudara dalam perbuatan-perbuatan dosa yang terus saudara lakukan. Dan saya mau katakan, orang hidup di dalam dosa tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, yang ada ketakutan, kekhawatiran Bapak Ibu Saudaraku. Dan rasa bersalah itu akan terus mengejar hidup kita. Jangan biarkan iblis menghancurkan hidup kita. Kita harus kembali kepada Tuhan hari ini. Saudara, Tuhan masih memberikan kesempatan buat setiap kita untuk kembali. Dia membuka tangannya, Dia mengasihi setiap kita, Dia rela mati di kayu salib hanya karena Dia ingin menyelamatkan setiap kita. Jadi tidak ada satu orang pun saudaraku yang tidak layak. Semua layak untuk menerima pengampunan. Kita layak saudaraku untuk disucikan. Kita layak saudaraku menerima pengampunan. Seperti tadi firman Tuhan katakan, semerah-merahnya saudaraku dosa kita saudaraku, seperti dikatakan saudaraku, seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lihat, Tuhan bisa merubah hidup kita, saudara. Tuhan, saudaraku, sanggup menyucikan, mengampuni kita, sehingga kita boleh layak, saudaraku, menerima keselamatan. Kita boleh layak menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya, setiap kita yang kembali kepada Tuhan, kalau hari ini saudara mau kembali kepada Tuhan, saudara mau kembali mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya kasih Tuhan akan mengalir. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka saya percaya darah Yesus akan menyucikan hidup kita. Darah Yesus akan mengampuni kita dan membenarkan kita, dan kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya, untuk menerima janji-janji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan biarkan terus hidupmu ada di dalam dosa. Saya mau katakan, jangan biarkan iblis membawa engkau kepada kehancuran dan akhirnya membinasakan engkau. Tapi inilah kesempatan yang terbaik pada hari ini ketika kau mendengar firman Tuhan, bahwa masih ada kesempatan untuk kita menerima pengampunan. Ada kesempatan, saudaraku, untuk kita menerima kasih karunia kebaikan Tuhan. Maka itu jangan sia-siakan. Kita tidak pernah tahu kapan akhir hidup kita. Barangkali kita merasa, oh saya masih kuat, aku masih sehat, oh aku masih punya segalanya, aku nggak perlu Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu akhir hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan saudara hidup kita akan berakhir. Dan banyak hal itu terjadi saudaraku. Tapi saya mau katakan hari ini, selagi ada kesempatan, jangan biarkan kesempatan itu lewat. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kasih Tuhan tetap ada dalam hidupan kita. Tuhan tetap menanti saudara untuk saudara kembali kepada Tuhan. Buka hatimu, akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu, dan percayalah sepenuhnya kepada Dia. Maka Tuhan akan mengampuni engkau, menyucikan engkau, melayakkan engkau, dan engkau akan terima sekali lagi yang saya katakan tadi, saudara akan menerima anugerah, kebaikan, kasih Tuhan, pembelaan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan buat setiap orang yang percaya sepenuhnya kepada Dia. Dan sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman, saudara akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maka itu seperti yang dikatakan Roma 10 ayat 9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka dikatakan 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, inilah waktu yang paling terindah untuk kita benar-benar saudaraku menerima pengampunan daripada Tuhan. Kasih-Nya tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Maka itu inilah waktu yang terbaik di hari ini saudaraku, kita memperingati kematian Tuhan Yesus untuk kita kembali kepada Tuhan. Setiap orang layak untuk menerima saudaraku pengampunan. Setiap orang layak untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah memperoleh pengampunan, kalau kita sudah boleh memperoleh keselamatan daripada Tuhan, jangan sia-siakan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang merasa kalau sudah menerima pengampunan dari Tuhan, mereka berpikir sekali kita ditebus oleh darah Yesus, pasti selamanya kita diselamatkan. Ya, betul.
Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, yang penting yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami keselamatan, kasih karunia daripada Allah, anugerah daripada Allah, itu benar-benar kita menjaganya dan kita hidup selalu dalam kebenaran. Ini yang penting. Jadi kita harus berubah. Ketika kita bertobat, berarti kita harus berbalik. Berbalik berarti apa? Kita harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bukan saudaraku kita berkatakan bertobat, tapi saudara masih tetap hidup dalam dosa. Saya katakan semua dosa itu yang akan menghalangi berkat janji Tuhan, perlindungan Tuhan itu turun atas saudara. Dan saudara akan terus hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Jadi sekali kita bertobat, kita mengakui Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus hidup saudaraku seperti apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Supaya keselamatan itu yang Tuhan sudah berikan, itu tetap ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudaraku, selama kita hidup. Kita akan masuk, saudaraku, dalam penghakiman nantinya, saudaraku. Maka itu kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Jadi hari ini saya mau katakan, hargai keselamatan. Amin. Jangan terus berbuat dosa. Kita harus berubah menjadi seperti apa yang Yesus mau, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus hidupi, itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan mempermainkan, saudaraku, keselamatan. Jangan mempermainkan kasih karunia yang Tuhan berikan. Amin. Jangan saudara menyombongkan diri, saudaraku, dengan kehebatan saudara, dengan pengetahuan saudara akan firman Tuhan. Wow, saya sudah tahu firman. Akhirnya saudaraku, saudara hanya tahu tapi saudara nggak mau lakukan. Saudara membanggakan kepandaian saudara. Amin. Dan kesombongan itu akan menghancurkan hidup saudara. Saya mau katakan, ketika saudara mengetahui firman Tuhan, saudara lebih lagi mau melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, seringkali selalu saya katakan firman tidak perlu diperdebatkan. Firman cuma perlu, saudaraku, dilakukan, diterapkan, dihidupi. Itu yang seharusnya, saudaraku. Orang yang menerima keselamatan, dia tidak akan lagi berdebat, saudaraku, soal firman, tapi dia akan mau lakukan hidupnya. Apa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya, supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup kita, saudaraku, semakin hari memuliakan Tuhan, sehingga banyak orang akan melihat Yesus dan mereka boleh mengalami juga keselamatan. Jadi hari ini biar engkau selalu hidup, saudaraku, dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi hargai kasihnya Tuhan itu luar biasa, saudara. Kasih Tuhan itu luar biasa. Maka itu kita harus benar-benar menghargai kasih Tuhan dengan hidup semakin hari semakin berkenan dan memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini hiduplah selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan membela engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman, tapi penyertaan Tuhan akan nyata. Dimanapun kita berada dalam segala musim kehidupan, Tuhan selalu ada. Dia akan membela, Dia akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Dan engkau akan semakin takjub bagaimana Tuhan akan mengangkat engkau lebih lagi. Orang yang benar-benar menghargai keselamatan yang daripada Tuhan, saudara akan hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan. Saudara akan hidup dalam kebaikan Tuhan, dan kau akan terkagum-kagum bagaimana Tuhan membuka jalan. Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa yang tidak pernah engkau pikirkan. Itu yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kematian Tuhan Yesus di kayu salib ini membuktikan tentang kuasanya Tuhan. Betapa Tuhan itu berkuasa, betapa Tuhan itu berdahsyat dan ajaib. Bagaimana kuasa darahnya itu, saudaraku, sanggup bukan hanya menyucikan kita, tapi sanggup, saudaraku, membebaskan kita, saudaraku, dari segala macam kesesakan. Bahkan oleh bilur-bilurnya, saudaraku, kita disembuhkan. Seperti di firman Tuhan dikatakan di Matius 8 ayat yang ke-17, hal itu terjadi supaya kenallah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Kematian Yesus di kayu salib ini dikatakan apa? Dia menanggung semua, apa? Dia memikul, saudaraku, kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Luar biasa. Lihat, Tuhan itu juga menanggung semua, dikatakan semua memikul kelemahan kita dan menanggung sakit penyakit. Maka saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Ketika dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang sakit engkau akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau yang punya kelemahan, saudaraku, barangkali kau hari ini menghadapi banyak tantangan, masalah dalam kehidupanmu, saudara, Tuhan akan turun tangan menyelesaikan persoalanmu. Dia akan memulihkan hidupmu, memulihkan keluargamu, usaha pekerjaanmu, bahkan dia akan memberikan masa depan yang luar biasa.
kuasa, masa depan yang cerah, yang penuh pengharapan. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan hari ini mereka akan memiliki pengharapan, saudara. Mereka akan mengalami, saudaraku, bagaimana mereka akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan kau akan terkagum-kagum, Bapak Ibu saudaraku. Maka dikatakan juga di 1 Petrus 2:24, Ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam nama Yesus, saudara yang sakit saat ini, ketika saudara melihat tayangan ini, saudara sembuh dalam nama Yesus ketika engkau percaya, karena firman-Nya berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Terjadi saat ini. Engkau yang sakit kanker, dalam nama Yesus sembuh. Engkau punya penyakit apapun saat ini, jantung ataupun penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus saat ini engkau sembuh ketika engkau percaya. Mujizatnya, kuasanya, saudaraku, masih ada, masih nyata, dan sanggup untuk menyembuhkan engkau. Dan saat ini pun terjadi atas setiap kita. Ketika engkau percaya, mujizat Tuhan terjadi. Kuasa, saudaraku, pengorbanan Yesus di kayu salib itu nyata buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Dia akan memulihkan keadaan keadaan kita. Dia akan menyembuhkan, memulihkan, dan kau akan lihat mujizatnya terjadi saat ini. Jadi Bapak Ibu saudaraku, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan, saudaraku, pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika engkau percaya, engkau akan diselamatkan, engkau akan diampuni, engkau akan layak untuk terima janji dan anugerah Tuhan. Yang kedua, saudaraku, engkau akan alami kuasa Tuhan, mujizat keselamatan, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, mujizat, saudaraku, perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Hari ini Bapak Ibu saudaraku, buka hatimu. Kalau engkau hari ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari buka hatimu, saudaraku. Dan saat ini mengakulah di hadapan Tuhan semua dosa kesalahan yang pernah engkau perbuat. Minta ampun, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan saat ini buka hatimu, akui Dia dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau percaya, darahnya saat ini menyucikan engkau, melayakkan engkau untuk menjadi anak-anaknya dan menerima janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau pun layak untuk menerima kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini, itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kita, dan kita terus, saudaraku, hidup menghargai keselamatan ini dan hidup dalam kebenarannya, sehingga, saudaraku, kita akan melihat bagaimana kasih, penyertaan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan itu selalu nyata dalam hidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap kuat dan semangat selalu dan setia selalu kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya setiap firman Tuhan yang kita dengar, biarlah itu boleh termeterai dalam hati kita, dan kita benar-benar, saudaraku, boleh menghidupi firman itu. Dan saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu saudaraku, biarlah kita menyiapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah siapkan, dan sebelum nanti kita akan makan roti dan anggur ini yang merupakan persekutuan, saudaraku, dengan tubuh dan darah Yesus, biarlah, saudaraku, lewat perjamuan kudus ini kita mengingat tentang kasih Tuhan yang luar biasa, pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa, di mana Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, Dia yang sudah menanggung semua sakit penyakit kita, Dia sudah menanggung, saudaraku, semua dosa dan kesalahan, dan oleh kuasa darahnya dan oleh kuasa bilurnya kita disucikan, dikuduskan, disembuhkan. Dan percayalah, saudaraku, bahwa ketika kita makan roti ini yang merupakan persekutuan dengan tubuhnya, dan kita minum anggur yang merupakan persekutuan dengan darahnya, saudaraku, dengan iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara, maka kita akan alami kuasa Tuhan yang dahsyat. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, mari kita angkat roti yang telah kita siapkan, dan sebelum kita memakannya, maka kita akan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita menyiapkan cawan. Dan sebelum saudaraku kita meminumnya, atau anggur maksud saya, sebelum kita meminumnya, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persetujuan darah dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur untuk kasih-Nya, untuk pengorbanannya. Bapak Ibu Saudaraku, dengan kita mengimani sepenuhnya di dalam perjamuan kudus ini, mengimani tentang kasih dan pengorbanan Yesus, maka percayalah saudaraku, saat ini Dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Maka itu mari kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya oleh kuasa darah dan pelindung-Mu, kami disembuhkan, dipulihkan. Selamanya puji setiap kita diberkati. Setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church, dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Case. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi, stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel. Dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu pada hari ini. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu, setiap doa-doa kami panjatkan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kami akan mengalami perubahan, dan kami percaya kami mengalami kuasa doa, karena kami tahu ada Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan yang kami naikkan dalam hadirat-Mu, setiap kami mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu, untuk kebaikan-Mu pada hari ini.
dalam ibadah pada hari ini. Dan terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.